Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Su-han sedikit merenung dan mengangguk. Bahkan jika Namong Yu tidak mengundangnya, Su-han akan pergi menemui Tuan Istana Yidao. Saat semua orang pergi termasuk Su-han, ratusan planet tiba-tiba runtuh di kehampaan yang tidak bisa mereka lihat. Di bawah keruntuhan, suara dengan paksaan tak terbatas datang perlahan. Kaisar kuno naga iblis, saudaraku, apakah kau benar-benar masih hidup? Su-han dan yang lainnya segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke penginapan. Penginapan Longwu adalah penginapan terbesar di kota Longwu dengan jumlah total 130 dan masing-masing berukuran sama. Ada 52 lantai tinggi dan setiap lantai memiliki 388 kamar tamu. Untuk setiap kamar tamu, satu malam menginap membutuhkan minimal 500 batu roh kelas rendah. Dari sini saja kita bisa melihat betapa menguntungkannya penginapan Longwu. Hal-hal seperti penginapan, kecuali untuk pendirian awal, pada dasarnya tidak menghabiskan banyak sumber daya dan merupakan bisnis yang sepenuhnya menguntungkan. Mereka yang bisa tinggal di sini adalah orang kaya atau bangsawan. Bagi mereka, 500 batu roh bukanlah berarti di mata mereka. Su-han dan yang lainnya, dipimpin oleh Namong Yu, datang ke penginapan Longwu yang paling dekat dengan alun-alun. Melihat Namong Yu masuk, penjaga toko di dalam dengan cepat menunjukkan rasa hormat. Tuan Putri, Tuan Istana Yidao telah memerintahkan, mari ikut dengan saya akan mengantarkan Anda. Namong Yu mengangguk, berkedip pada Su-han, seolah berkata, lihatlah bagaimana orang-orang sangat menghormatiku. Sebagai tanggapan, Su-han hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalian tunggu aku di sini, ucap Su-han kepada Liu Yun dan yang lainnya. Mengikuti arahan pelayan, Su-han dan Namong Yu datang ke sebuah ruangan di tengah. Ruangan ini sangat besar, bukan ruang tamu, tapi seperti istana, dengan dekorasi yang megah, lampu yang berkilauan, dan sangat mewah. Ketika Su-han tiba, mereka melihat sekilas bahwa ada meja bundar besar di ruangan ini. Dan di sekitar meja bundar, ada total 10 orang yang duduk. Su-han tidak mengenal 9 orang lainnya. Satu-satunya yang dia tahu adalah penguasa Istana Yidao yang pernah muncul di tirai cahaya. Pada saat ini, Master Istana Yidao, yaitu Namong Duanchen, dia sedang duduk di tengah meja bundar. Dan ketika Su-han dan Namong Yu tiba, dia menunjukkan senyuman lembut. Ayah. Sebelum Su-han dapat berbicara, Namong Yu segera berlari dan bergegas ke pelukan Namong Duanchen. Apakah kamu masih mengingat bahwa aku ayahmu? Namong Duanchen dengan lembut membelai rambut Namong Yu dan tersenyum. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, dan kau tidak memberiku informasi sedikit pun. Tampaknya aku, ayahmu, tidak terlalu penting di matamu, ucap Namong Duanchen dengan lembut menepuk bahu Namong Yu. Meskipun Namong Yu suka bertingkah seperti bayi, dia juga terlihat sangat takut pada ayahnya, jadi dia segera berdiri di samping dengan patuh dan mengedipkan mata pada Su-han. Salam kepada Master Istana Yidao, ucap Su-han mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah Namong Duanchen. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Jangan terlalu sopan padaku. Namong Duanchen tersenyum dan berkata, kemarilah, duduklah. Saat seseorang memindahkan kursi, Su-han duduk di sebelah Namong Duanchen. Dan saat dia duduk, dia segera merasa bahwa ada beberapa orang dengan aura pembunuh yang ekstrim, seperti air pasang, langsung melonjak ke arahnya. Aura pembunuh tampaknya telah berubah menjadi substansi, seperti pisau tajam, menusuk Su-han lurus. Tetapi sebelum niat membunuh datang, Namong Duanchen batuk ringan, langsung menyebabkan niat membunuh menghilang. Su-han tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya. Salah satunya, dengan wajah tua, rambut panjang pucat,
dan kemeja emas, terlihat sangat mewah. Orang tua ini, menurut Su-han, dia adalah orang yang paling mematikan di antara semua orang yang ada. Beberapa orang lainnya, salah satunya adalah seorang wanita tua, menatap Su-han dengan dingin yang kuat hingga ekstrim. Ada juga pria tua tapi terlihat muda berbaju merah, yang juga mengalami gelombang pembunuh di tubuhnya ketika melihat mata Su-han. Cahaya merah menyala di matanya dan senyum menyeringai muncul. Di sebelah pria berbaju merah, ada seorang pemuda berpakaian abu-abu, tampak seperti batu giok dan sangat tampan, tetapi ada feminitas di wajah mereka, yang membuat orang terlihat sedikit canggung. Dan orang terakhir adalah wanita paruh baya. Penampilannya tidak cantik, tapi sangat jelek. Wajahnya dipenuhi bekas luka. Di bekas luka itu, bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sekilas, dia tampak seperti monster. Perkenalkan yang pertama, Nangong Duanchen berbicara dengan tenang, dan berkata kepada Su-han, orang tua berjubah emas itu disebut Yuan Ling, sesepuh agung istana Yuxu, orang kuat di alam kaisar naga awal. Setelah mendengar ini, Su-han segera mengerti, tidak heran orang ini akan mengungkapkan niat membunuh yang begitu kuat untuk dirinya. Su-han mengingat ketika pavilion Tusen masih ada, dan Yuan Ling ini, dengan kekuatan kaisar naga, membawa pasukan istana Yuxu, serta orang-orang dari sekte Dewa Perang, Makam Pedang, dan Pulau Raksasa, secara pribadi datang ke pavilion Tusen. Dua telapak tangannya telah menghancurkan pavilion Tusen, dan memaksa ayah Su-han berlutut, lalu terbunuh. Jika bukan karena Su-han membangkitkan semua orang, sekte Phoenix saat ini sudah lama tidak ada lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Su-han menyipitkan matanya dan tersenyum pada Yuan Ling, penatua Yuan Ling. Seperti yang diharapkan, itu sama menyebalkan seperti dalam rumor. Ucap Su-han. Semua orang terkejut begitu dia mengatakan ini. 4 orang yang tidak mengungkapkan niat membunuh mereka segera menatap Su-han, tercengang. Bahkan Nangong Duanchen tercengang, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mereka semua mengira Su-han akan mengatakan sesuatu yang menyanjung, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia berbicara, Su-han akan langsung menghina. Niat membunuh di mata Yuan Ling menjadi lebih kuat. Aku harap kamu masih bisa terus merajalela, ucap Yuan Ling dengan nada dingin. Itu pasti, aku akan selalu merajalela. Su-han menjawab dengan santai. Baiklah, Nangong Duanchen berbicara, dan menunjuk pemuda berbaju merah. Ini adalah leluhur sekte Dewa Perang, Kaisar Naga terkuat, Han Yunlai. Su-han mengangguk sedikit, dan tersenyum. Benteng komersial lainnya dari sekte Dewa Perang semuanya masih baik-baik saja sekarang. Ucap Su-han santai. Mendengar ini, ruangan kembali hening. Semua orang tahu bahwa Su-han telah melakukan sesuatu untuk menghancurkan 2 benteng kelas 3 dan 1 benteng kelas 2 dari Dewa Perang Sekte, dan dia merampok 400 juta batu roh dari Sekte Dewa Perang hidup-hidup, serta bahan obat-obatan, senjata, dan sebagainya yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata Su-han seperti menantang. Jangan khawatir, jika jiwa Master Su-han ingin kembali ke surga di masa depan, akan lebih baik datanglah ke benteng sekte Dewa Perang, ucap Han Yunlai tersenyum muram, cahaya merah di matanya menjadi lebih intens. Ahem, Nangong Duanchen terbatuk dan berkata, pemuda tampan berwajah putih ini adalah Qingxian dari Makam Pedang Abadi, reinkarnasi dari leluhur 9 generasi, Mo Qinghai. Oh, mata Su-han berkedip, karena kamu adalah leluhur dari 9 generasi, mengapa repot-repot berpura-pura menjadi orang yang begitu muda? Dan penampilanmu, mungkinkah sebelum reinkarnasi, kamu adalah seorang wanita yang gagal? Ucap Su-han sangat santai. 4 orang yang netral sepanjang waktu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sementara Nangong Duanchen memandang Nangong Yu, dan kedua mata putrinya tergagap seolah-olah dia berkata, saya tidak tahu apa-apa ayah. Jika Anda ingin menjadi seorang wanita, saya bisa memenuhi keinginan Anda, ucap Mo Qinghai dengan mendung. Aku bukan kamu, jadi lupakan saja, jawab Su-han menggelengkan kepalanya.
Wanita tua ini adalah leluhur generasi ke-10 dari Immortal Daoting, Du Yuehui, ucap Nangong Duanchen lagi. Sudut mulut Su Han terangkat, dan dia berkata dengan ringan, ini menarik. Nenek moyang makam pedang ingin berubah dari seorang pria menjadi wanita, dan namamu sepertinya ingin berubah dari seorang wanita menjadi seorang pria. Mulutmu yang bau, Pak tua ini benar-benar ingin merobeknya, ucap Du Yuehui. Kekuatan panjang samar-samar muncul di tangan Du Yuehui, dan bahkan paksaan yang lebih agung menyebar darinya. Jika bukan karena Nangong Duanchen saat ini, dia pasti akan menyerang Su Han secara langsung. Dan ini, Nangong Duanchen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menunjuk ke wanita paruh baya yang tampak jelek. Dia adalah penguasa dari garis keturunan bawah di Pulau Raksasa, dan keduanya kuat di alam Kaisar Naga, dan air yang mengalir anggun. Su Han tiba-tiba tersenyum, terlihat sangat bahagia. Air yang mengalir itu dingin, siapa kamu? Tanya Su Han. Mendengar ini, mata air yang mengalir dan Qingya tiba-tiba tampak dingin, dan niat membunuh yang mencengangkan tiba-tiba muncul darinya. 4 orang lainnya netral, dan mereka yang belum diperkenalkan oleh Nangong Duanchen semuanya menutup mata saat ini. Air yang mengalir itu anggun. Su Han sepertinya tidak melihat cahaya dingin di mata Liu Shui Qingya sama sekali, dan tersenyum ringan. Nama yang klasik dan elegan, itu tidak cocok dengan penampilanmu sedikitpun. Dum, rasa dingin di tubuh Liu Shui Qingya tiba-tiba pecah, dan tubuhnya berdiri. Telapak tangan menjadi cakar, dan langsung pergi ke Su Han untuk meraihnya. Su Han tidak mengelak, Nangong Duanchen batuk lagi pada saat telapak tangannya menangkapnya. Batuk lembut inilah yang menyebabkan nafas Liu Shui Qingya tersendat, dan dadanya tercekik, seolah-olah dia dibombardir oleh guntur yang tak ada habisnya. Tindakannya tiba-tiba berhenti. Su Han tidak bisa menahan diri untuk melihat ke Nangong Duanchen. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Hanya dengan batuk, dia bisa menstabilkan pembangkit tenaga Kaisar Naga. Kepala Istana Nangong, orang ini menangkap cucu keponakan saya, membunuh anggota suku saya, dan bermusuhan dengan pulau raksasa saya. Ucap Liu Shui Qingya memandang Nangong Duanchen. Untuk orang ini, kalian tidak bisa membunuhnya di hadapanku, ucap Nangong Duanchen tanpa ekspresi. Setelah mendengar ini, Liu Shui Qingya mengertakkan gigi, tetapi dia tahu bahwa sejak Nangong Duanchen berkata demikian, dia pasti akan melindungi Su Han, dan dia jelas tidak ingin menguji kekuatan sejati Nangong Duanchen. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa hidup. Liu Shui Qingya menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan amarah di dalam hatinya, dan kemudian duduk kembali, tidak memperhatikan Su Han. Kalian. Nangong Duanchen memandang 4 orang yang belum pernah berbicara sebelumnya, dan berkata dengan ringan, bagaimanapun, Su Han baik kepada 4 sekte utama kalian, setidaknya kalian harus memperkenalkan diri. Tidak dibutuhkan. Sebelum mereka membalas ucapan Nangong Duanchen, Su Han lebih dulu dan berkata, kalian berempat kultivator kuat di alam Kaisar Naga, pastinya harga diri kalian akan runtuh jika berkenalan dengan anak muda sepertiku. Keempat orang itu sedikit terkejut. Faktanya, Su Han sama sekali tidak memiliki kebaikan pada sekte mereka. Sejujurnya, di Gunung Senyao Su Han memang melepaskan 4 murid sekte utama mereka karena dia tidak ingin menyinggung orang yang tidak menyinggungnya. Awalnya mereka mengira Su Han akan fasih, dia akan mengejek dan menghina, tapi mereka tidak menyangka bahwa Su Han tampak sedikit sopan saat ini. Perbuatan Master Muda Su, aku juga pernah mendengarnya. Salah satu pria paruh baya berpakaian putih tersenyum dan berkata, saya adalah salah satu dari 7 aula roh suci, dan saya adalah penguasa aula setan hati, Yuan Setia. Su Han mengangguk, terlihat sedikit hormat. Kemudian, 3 orang lainnya juga memperkenalkan diri. Salah satunya adalah pria bertanduk ganda di kepalanya dan berpenampilan seperti manusia dengan sisik di wajahnya. Dia adalah salah satu dari 10 master dari alam iblis dan namanya adalah Kun Bis. Orang tua lain dengan angin peri dan tulang dao, melihat Su Han dengan senyuman. Dia pernah menjadi sosok besar di Senya Ocean dan mengirim murid dengan tubuh transformasi dewanya,
dan melihat Suhan waktu dia berada di dalam goa, tetapi Suhan tidak melihatnya dengan jelas. "Saya adalah salah satu dewa paviliun Huasen, Yuan Tianfeng," ucap orang tersebut. Orang terakhir adalah pria paruh baya. Selalu ada labu di depannya. Sepertinya ada anggur di dalamnya. Dia minum beberapa teguk dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak mabuk dan terlihat sangat baik. Orang ini adalah salah satu dari 3 orang bijak pedang Taipingzong, Su Huo. Di seluruh ruangan, kecuali Suhan dan Nangong Yu, semua orang adalah kaisar naga yang kuat. Suhan tidak tahu tingkat kultivasi Nangong Duanchen yang sebenarnya, tetapi dia selalu merasa bahwa aura di Nangong Duanchen sangat misterius dan tampak tidak nyata. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai sekte super yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte yang Anda temui di Gunung Senyao. Ucap Nangong Duanchen menatap Suhan dalam-dalam. Suhan mengangguk. "Aku memintamu untuk datang ke sini, tidak ada niat lain, hanya perkenalan saja." Setelah Nangong Duanchen selesai berbicara, dia memindai daerah sekitarnya dan berkata, "Kompetisi besar adalah acara besar. Tidak cocok untuk melihat darah. Ini adalah aturan yang telah saya tetapkan oleh 10 sekte super teratas pada saat yang sama. Anda semua harus menunggu beberapa hal jika ingin melakukan sesuatu. Karena ada beberapa hal yang tidak boleh kalian semua lakukan, dan kuharap Anda semua tahu yang aku maksud." Tidak ada yang menjawab, meskipun nada suara Nangong Duanchen sepenuhnya adalah perintah, mereka tetap tidak berani membantahnya. Mungkin orang-orang inilah yang paling tahu kengerian Nangong Duanchen. "Sekali lagi, Suhan adalah milikku. Meskipun dia di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte, dia juga tamu istana Yidaoku. Kota Longwu adalah rumah kalian semua, dan juga rumah istana Yidaoku." Nada suara Nangong Duanchen agak dingin, dan kata-katanya penuh ancaman. "Baiklah, masalah kita telah dibahas, dan silahkan, jika ingin pergi dari sini," ucap Nangong Duanchen. Mendengar ini, semua orang bangkit, mengepalkan tangan ke arah Nangong Duanchen, lalu berbalik dan pergi. Pria paruh baya dari Taipingzong sebelum meninggalkan tempatnya menatap Suhan dan berkata, "Master Sekte Su akhirnya datang ke kota Longwu. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke Taipingzong untuk mendapatkan tempat duduk. Putri kecil Taipingzong selalu menganggapmu sebagai sahabatnya." Suhan tercengang sesaat, menghela napas diam-diam, dan berkata, "Ya." Sebelum pergi, orang-orang seperti Liu Suiqingya, Mo Qinghai, dan Han Yunlai menatap tajam Suhan, tidak merahasiakan niat membunuh di mata mereka. Anda benar-benar bisa menyinggung perasaan mereka. Setelah semua orang pergi, Nangong Duanchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Latar belakang sekte super tidak seperti yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda tidak dapat memprovokasi, cobalah untuk tidak memprovokasi. Suhan sedikit tersenyum, dan berkata, "Apakah yang disebut sekte super ini pantas? Ketika malapetaka ini sudah di depan mata, mereka memblokir gerbang gunung mereka masing-masing, dan mereka tidak dapat menyelamatkan orang-orang dari bencana." Nangong Duanchen melirik Suhan dan berkata dengan ringan, "Bukan karena kami tidak bergerak, tapi waktu untuk bergerak belum tiba. Terima kasih atas kebaikan Tuan Istana Nangong, saya tidak akan melupakan masalah ini." Ucap Suhan menarik napas dalam-dalam dan berkata pada Nangong. Nangong Duanchen menggelengkan kepalanya. "Saya dapat melindungi Anda untuk sementara waktu, bukan seluruh hidup Anda. Ada beberapa hal, jangan lakukan terlalu banyak, saya yakin Anda harus memahami apa yang saya katakan." Ucap Nangong Duanchen. "Jika orang tidak memprovokasiku, maka aku tidak memprovokasi orang," jawab Suhan. Adapun apa artinya memaafkan dan memaafkan, Suhan tidak pernah tahu apa arti kalimat ini. Jika Anda tidak berjalan dengan baik pada langkah ini, Anda akan terjebak di dunia neraka. Anda memiliki hati yang baik, tetapi orang lain tidak. Pedang Dewa Bulan Air. Nangong Duanchen memandang Suhan, dan berhenti berbicara.
Su-han merenung sedikit, membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan slip giok. Inilah yang telah dia persiapkan, dan dia menyerahkannya kepada Nangong Duanchen saat ini, sambil berkata, ikuti slip giok ini untuk membuka kunci segel pertama. Betulkah? Ucap Nangong Duanchen mengernyitkan matanya, meraih slip giok di tangannya, dan meliriknya. Hari itu adalah pedang Divine Suiyue yang kulihat melalui tirai cahaya, jadi aku hanya memikirkan cara untuk memahami segel pertama. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjungi istana Yi Dao, dan mungkin benar-benar bertemu dengan Suiyue. Pedang ajaib hanya bisa memikirkan cara untuk membuka segel kedua, ucap Su-han. Nangong Duanchen menatap Su-han, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba tersenyum. Yah, karena kamu tidak bisa memikirkannya sekarang, pikirkanlah perlahan di masa depan. Dia membalik telapak tangannya, mengeluarkan sebuah token, dan melemparkannya langsung ke Su-han. Ini adalah token istana Yi Dao. Melihat perintah token ini seperti melihat tuan istana ini. Nangong Duanchen berkata, itu tidak memaksamu untuk bergabung dengan istana Yi Daoku, tetapi hanya untuk melindungimu dengan benda ini. Di dalam token ini ada jejak dewa istana Daoku. Jika menyangkut hidup dan mati, kamu dapat memanggilku. Selama kamu berada di atas benua Longwu, aku akan segera menyelamatkanmu. Tubuh Su-han kaget. Nada suara Nangong Duanchen sangat yakin. Su-han tidak bisa menahan napas. Benua Longwu begitu besar sehingga butuh waktu yang tak terhitung untuk menyeberanginya, tetapi Nangong Duanchen bisa menembak langsung. Tidak peduli dimanapun dia berada, token itu dapat menyelamatkan dirinya. Hal ini telah menunjukkan bahwa tangan Nangong Duanchen dapat menutupi seluruh benua Longwu. Dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan Su-han tidak bisa menahan nafas. Dan Su-han masih mantan Kaisar Naga Iblis kuno, jika dia adalah mantan penguasa tempat suci, dia tidak akan menganggapnya serius. Tetapi pada saat ini, dari perspektif basis budidayanya yang hanya dapat menyaingi Kaisar Semu, kekuatan Nangong Duanchen ini benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Terima kasih banyak, ucap Tuan Istana Nangong. Saat Su-han masih terdiam, Nangong Duanchen memeluk tinjunya. Su-han tahu bahwa Nangong Duanchen memberikan dirinya hal yang sangat berharga ini, itu karena wajahnya membuka segel pertama pedang Suiyue. Su-han memang memiliki cara untuk membuka segel pada pedang ilahi Suiyue, karena pada awalnya, di masa lalu, saat dia masih menjadi Kaisar Naga kuno, dialah yang meletakkan segel itu. Hanya saja ada metodenya, dan apakah bisa diselesaikan tergantung kekuatannya. Meskipun Su-han tidak menggunakan kekuatan penuhnya di awal, tetapi tidak peduli seberapa buruknya, itu juga merupakan basis budidaya Kaisar Naga Iblis kuno. Pada saat ini, jika Su-han melakukannya sendiri, dia bahkan tidak akan bisa membuka segel pertama. Ayah, Su-han memberiku teknik. Melihat mereka berdua terdiam, Nangong Yu akhirnya membuka suara, dan berkata dengan penuh semangat, itu adalah kultivasi daging, yang disebut Ekaristi Kunpeng. Ini sangat kuat. Menurut saya, ini lebih kuat daripada keterampilan magis yang ayah berikan kepadaku. Apakah itu? Nangong Duanchen sedikit tersenyum dan menatap Nangong Yu dengan penasaran. Namun dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak terlalu peduli dengan Ekaristi Kunpeng. Baiklah, jika tidak ada yang ingin Anda bicarakan lagi, saya akan pergi lebih dulu, ucap Su-han. Melihat ayah dan anak berbicara dan tertawa, Su-han tidak berencana membuang waktu di sini. Aku menunggumu di istana Yi Dao, ucap Nangong Duanchen memandang Su-han. Su Baliu, saya mengundangmu di tempat lelang Pavilion Wanbao, teriak Nangong Yu. Oke. Su-han tersenyum tipis sebelum meninggalkan ruangan. Liu Yun dan yang lainnya menunggu Su-han di lantai bawah. Melihat Su-han turun, dia langsung menghela nafas lega. Untuk sementara waktu, kalian menginap di sini, Su-han berbicara, dan semua orang secara alami mematuhinya. Awalnya, penginapan Longwu ini sudah penuh sesak dan tidak ada kamar,
Tapi setelah Su Han mengeluarkan token istana Yi Dao, dia langsung mendapatkan kamar per orang, dan semuanya gratis. Dari poin di atas, semua orang sekali lagi merasakan kekuatan istana Dao. Dengan ribuan orang ini, 500 batu spiritual per malam dalam sebuah ruangan, artinya 1000 kamar semuanya gratis, dan hanya satu malam yang dapat menyebabkan perusahaan komersial Longwu kehilangan 500.000 batu spiritual. Setelah semua orang mendapatkan kamar, Su Han menginstruksikan Sangguan Mingxin dan Liu Yun untuk mengikutinya dan menuju rumah lelang Paviliun Wanbao. Adapun yang lain, jika mereka mau berlatih, mereka bisa berlatih, dan jika mereka mau melihat-lihat, mereka bisa melihat-lihat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya datang ke wilayah tengah. Setiap orang memiliki keingintahuan yang besar. Ketiganya duduk di gerbong dengan 4 kuda naga merah yang ditinggalkan oleh Giok Nangong Yu, dan tiba di pintu rumah lelang. Sesampainya mereka di depan pintu, mereka dapat merasakan kekayaan Paviliun Wanbao. 2 singa batu besar di depan pintu, masing-masing setinggi 100 meter, semuanya terbuat dari batu roh. Di pintu rumah lelang, selalu ada 2 singa batu besar, yang menunjukkan berapa banyak batu roh yang telah dikonsumsi Paviliun Wanbao. Saat Su Han dan rombongannya masuk ke rumah lelang, rumah itu juga penuh sesak. Su Han dan yang lainnya tidak terlalu puas berkeliaran di lantai pertama, lalu datang ke lantai 2. Liu Yun dan Sangguan Mingxin melihat ke sana-sini, dan hampir semua tempat penuh dengan orang. Master, Paviliun Wanbao ini terlalu kaya, kan? Liu Yun menunjuk dan berkata, lihat, ada obat mujarab berumur ratusan ribu tahun saja, dan masih ada 2000, 3000 tahun. Dan di sana, Sangguan Mingxin juga berkata, senjata ungu emas bermutu tinggi. Ada lebih dari 30 senjata dalam satu ayunan. Yang ini bernilai puluhan juta batu roh, bukan? Su Han memandang mereka berdua, dan berkata tanpa daya, Nangong Yu benar. Aku benar-benar harus mengajak kalian jalan-jalan. Rumah lelang bukan hanya sekedar lelang, mereka juga bisa jual beli. Walaupun ini adalah rumah lelang Wanbao Paviliun, namun banyak juga pedagang yang menyewa toko di sini untuk jual beli berbagai barang. Di belakang para pebisnis ini ada kekuatan besar. Saat Su Han dan kedua wanita itu berjalan-jalan, Liu Yun dan Sangguan Mingxin tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Mereka melihat bola dengan kuda naga merah. Kuda naga merah seperti itu akan dijual 300 juta batu spiritual. Saya juga melihat senjata roh suci tingkat rendah, tidak dijual secara langsung, tetapi gagal dalam lelang, mulai dari 2 miliar batu spiritual tingkat rendah. Liu Yun dan Sangguan Mingxin bahkan berdiskusi, berencana untuk merebut rumah lelang. Jika itu bisa dilakukan, saya khawatir Sekte Phoenix tidak perlu khawatir tentang sumber dayanya selama 100 tahun ke depan. Tentu saja, itu hanya memikirkannya. Setelah sekitar 3 jam, seorang pemuda akhirnya datang. Kalian bertiga telah berada di sini selama beberapa jam. Apakah kalian ingin membeli sesuatu atau menjual sesuatu? Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Sangguan Mingxin berkata tidak senang, kamu juga tahu bahwa kita telah berada di sini selama 3 jam. Kita hanya datang ke sini 3 jam, sepertinya bisnis Paviliun Wanbao benar-benar tidak kecil. Pemuda itu tiba-tiba tersenyum kecut dan berkata, bukannya aku tidak mau menunggu, tapi karena aku terlalu sibuk. Maafkan aku karena mengabaikan semua orang. Sangguan Mingxin menunjuk ke senjata roh suci dan berkata, ini. Pemuda itu terkejut, diam-diam berkeringat, merasa bahwa dia hampir melewatkan klien utama. Dia hanya tertawa bersamanya. Saat ingin bicara, dia hanya mendengar Sangguan Mingxin berkata, mahal sekali, aku tidak mau. Setelah mendengar ini, Liu Yun dan Su Han tiba-tiba menunjukkan ketidakberdayaan. Pemuda itu juga tertegun. Tiba-tiba matanya berputar, tetapi wajahnya masih tersenyum. Dan itu, Sangguan Mingxin melihat bola kuda naga merah dengan harga 300 juta batu roh kelas bawah. Setelah jeda, dia berkata,
kami tidak memilikinya, tetapi kami tidak menginginkannya. Ahem. Melihat rasa malu pemuda itu sampai mati, Su Han terbatuk sedikit, dan akhirnya menyela Sangguan Mingxin, berkata, saya punya beberapa barang yang ingin kujual, tapi aku ingin mendiskusikannya dengan atasan Anda. Manajer. Pemuda itu terkejut, dan segera berkata, manajer sedang sibuk, dan jika tidak ada yang terlalu penting. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, lantai bawah tiba-tiba menjadi berisik. Keluarga Nona Yun ada di sini. Haha, saya sudah lama mendengar bahwa dua wanita muda dari keluarga Yun sangat cantik. Saya melihat mereka hari ini dan mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Su Han dan yang lainnya semua melihat ke bawah, tapi melihat dua wanita masuk dari lobi dan naik ke atas. Kedua wanita ini sangat cantik dan menawan, salah satunya adalah Yun Qianqian, dan yang lainnya mirip dengan Yun Qianqian dalam penampilan, namun dari segi temperamen, wanita ini bahkan lebih baik dari Yun Qianqian. Tubuhnya yang langsing mempesona bagai ular saat berjalan, membuat banyak orang meledak menjadi cahaya. Daya tarik Yun Qianqian adalah bawaan, tetapi wanita ini memang sangat cantik, tetapi dengan riasan tebal, dia bisa mencium aroma yang kuat, bahkan di lantai 2. Di sebelah wanita ini, ada seorang pria berusia sekitar 30 tahun berjalan berdampingan. Dia tampan dan heroik. Dia memakai pedang panjang putih pucat di pinggangnya. Pangkal pedang itu bertatahkan batu mulia. Apakah dia? Su Han melihat sekilas Yun Qianqian, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Siapa pria dan wanita itu? Wanita itu agak mirip dengan Yun Qianqian, dan dari kata-kata mereka, mungkinkah wanita tertua keluarga Yun, Yun Chongchong? Ucap Sangguan Mingxin. Seharusnya begitu, jawab Liu Yun mengangguk. Lalu siapa pria itu? Yun Chongchong adalah wanita tertua dari keluarga Yun. Dia benar-benar memegang lengannya dan tampak seperti burung kecil. Tampaknya identitasnya sangat tinggi, ucap Sangguan Mingxin berkedip dengan mata besar. Liu Yun mendengus pelan, orang itu terasa sangat biasa bagiku. Seberapa biasa? Sangguan Mingxin tertawa dan berkata, mungkinkah kamu merasa dirimu lebih cantik darinya, dan kamu cemburu? Cemburu pada apa? Liu Yun mengangkat alisnya, dan melirik Sangguan Mingxin, kamu jauh lebih cantik darinya. Pergilah, jangan menggodaku di sini, Sangguan Mingxin memerah. Su Han sedang berdiri di puncak tangga di lantai 2, dia sedang memperhatikan Yun Qianqian. Yun Qianqian menunduk dan sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Adapun Yun Chongchong dan pria itu, mereka berbisik satu sama lain, tampak sangat bahagia. Di dekat pintu masuk tangga, pria itu tersenyum dan berkata kepada Yun Qianqian, Qianqian, bagaimana menurutmu? Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu tidak bisa selalu menghabiskan pikiranmu untuk berkultivasi dan bisnis. Meskipun kamu tidak bisa menikah, kamu dapat menemukan pacar. Berdasarkan kondisi dan latar belakang keluargamu, jika kamu benar-benar ingin mencari pria, kamu akan dipenuhi pria di kota Longwu ini. Terima kasih kakak ipar atas perhatianmu, tapi aku tidak memiliki pemikiran apapun tentang pria saat ini, ucap Yun Qianqian tanpa sadar. Biksu memang bisa menjaga wajahnya sepanjang waktu, tapi tidak otaknya, hahaha. Pria itu berkata dan tertawa. Yun Qianqian sepertinya tidak mendengarnya, tidak menanggapi, menundukkan kepalanya, dan berjalan ke atas. Su Han tersenyum sedikit, melangkah maju, dan berdiri tepat di depan Yun Qianqian. Yun Qianqian tertegun, lalu Yun Chongchong dan pria itu juga tercengang. Kamu siapa? Tanya pria itu mengerutkan kening. Su Han tidak menjawab, tapi berkata kepada Yun Qianqian, Bibi Yun, 900 juta batu roh itu, aku di sini untuk meminta batu roh. Mendengar suara Su Han, Yun Qianqian segera menjadi sadar, mengangkat kepalanya untuk melihat Su Han, dan berkata dengan heran, apakah kamu di sini? Aku ikut bersenang-senang di sini, jawab Su Han tersenyum. Baiklah, jika kamu tidak datang kepadaku, aku berencana untuk mencarimu juga.
Ucap Yun Qianqian menunjukkan postur malas, seperti peri kecil, linglung dari yang sebelumnya, sama sekali berbeda. Yun Chongchong dan pria itu jelas merasakan perubahan dari Yun Qianqian. Yun Chongchong bertanya, "Qianqian, siapa dia?" "Oh, ini Master Sekte Phoenix, Su Han, Su Baliu," jawab Yun Qianqian memperkenalkan sambil tersenyum. "Apakah Anda Su Baliu?" Mata Yun Chongchong berbinar, mengulurkan tangan rampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Qianqian selalu membicarakanmu." Su Han tersenyum sedikit, hampir berjabat tangan, tapi pria itu meraih lengan Su Han, mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Menurutku itu sedikit keliru," ucap pria itu. Su Han tertegun sejenak, menatap Yun Chongchong, lalu ke tangan giok yang dia ulurkan, lalu dia tersenyum masam dan mengerti apa yang sedang terjadi. "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan?" Yun Qianqian dengan cepat melepaskan telapak tangan pria itu, dan berkata kepada Su Han, "Ini adalah saudara perempuan saya, Yun Chongchong, ini saudara ipar saya, Song Mingsu dari keluarga Song, mereka akan segera menikah." Kalimat terakhir dengan jelas menjelaskan kepada Su Han. Di Song Mingsu, Yun Chongchong selalu menganggap Yun Chongchong sebagai impunitasnya sendiri. Orang lain merasa sangat tidak nyaman bahkan jika dia melihatnya. Jabat tangan antara Yun Chongchong dan Su Han saat ini bahkan lebih dari sentuhan kulit. Song Mingsu adalah normal untuk cemburu. Dua yang bagus. Su Han tidak memikirkan masalah ini, dan menyapa keduanya dengan senyuman. "Master Sekte Phoenix, saya juga pernah mendengarnya." Song Mingsu mengangkat kepalanya dan menatap Su Han dengan postur superior. "Ketika Anda berpartisipasi dalam gerbang perlombaan rusa, Anda telah menyinggung beberapa sekte super. Pada akhirnya, orang yang kuat muncul dan hampir memusnahkan Pavilion Tusen. Setelah itu, Pavilion Tusen diubah namanya dan disebut Sekte Phoenix, kan? Kemudian kamu secara diam-diam menyerang benteng Dewa Perang Sekte, tapi tidak berani muncul sama sekali. Pada akhirnya, kamu merampok ratusan juta batu roh dan melarikan diri. Di Gunung Obat Ajaib itu, kamu melawan sekte super lagi dan kamu hampir dibunuh oleh Kaisar Semu. Atau apakah pembangkit tenaga listrik Pavilion Wanbao yang menyelamatkan hidupmu sekarang, benarkan?" 3 kalimat berturut-turut Song Mingsu segera membuat Sangguan Mingxin dan Liu Yun mengerutkan kening. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, itu akan menjadi semacam kekaguman bagi Su Han, tetapi ketika dia mengatakannya dari mulut Song Mingsu, dia mengubah beberapa kata dan bahkan rasanya. Di mana kekaguman, itu ejekan. Di Yun Qianqian, alisnya juga mengerut, dan dia menatap Su Han. Tapi melihat wajah Su Han tenang dan tersenyum, dia sepertinya tidak peduli. Yun Qianqian tahu bahwa dengan karakter Su Han yang tidak mau, dia diam pada saat ini, dan dia sudah memberikan wajah yang cukup. "Maaf." Dia menaiki tangga dan berjalan ke lantai 2, berdiri di depan Su Han, wajahnya yang cantik penuh permintaan maaf. Su Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Saya di sini untuk meminta uangku. Saya benar-benar ingin meminta maaf. Saya harus malu. Aku sudah menyiapkan Lingxi untukmu sejak lama, dan kamu bisa mendapatkannya dari rumah lelang ini. Aku akan mengantarmu untuk mengambilnya." Yun Qianqian mengangkat bahu sedikit, bibirnya sedikit tertutup, dia terlihat sangat lembut. "Bagus," Su Han mengangguk. Saat keduanya hendak pergi, Yun Chongchong tiba-tiba berkata, "Qianqian, ini Su Baliu. Bukankah itu pria yang kamu suka?" "Tidak," ucap Yun Qianqian. "Tidak apa-apa," ucap Yun Chongchong tampak lega. Song Mingsu juga berkata, dikatakan bahwa Sekte Phoenix sudah menjadi Sekte 6 Liu saat ini. Namun, Master Sekte dari Sekte 6 Liu masih 1000 mil jauhnya dari identitas Anda sebagai Qianqian. Kakak ipar menasihati Anda, jika Anda benar-benar ingin menemukan seorang pria, Anda harus memikirkannya, jangan tertipu oleh orang lain, setidaknya Anda harus menemukan pria yang tepat. Yun Qianqian menunjukkan kemarahan di wajahnya, tapi akhirnya menghela nafas dan pergi bersama Su Han. Di dalam ruangan, Yun Qianqian duduk di kursi,
seolah-olah tidak berdaya, seolah bola air jernih yang sama akan menyebar, yang sangat mengasyikkan. Nona Yun, Master Sekte kami tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan Anda, kan? Yang satu adalah saudara perempuan Anda, dan yang lainnya adalah saudara ipar Anda. Ada sinisme ketika mereka muncul, ucap Sangguan Mingxin. Jika bukan karena wajah Yun Qianqian, Master Su pasti akan merobek mulut Song Mingsu. Adapun identitasnya sebagai Tuan Muda Song, Master Su tidak akan pernah peduli, bahkan membunuh beberapa pendukung sekte super, hanya keluarga Song, apa yang ditakuti. Mingxin, melihat Sangguan Mingxin masih berbicara, Su Han menegurnya, yang pertama tidak berdaya dan bergumam dalam hati. Dia kakakku. Setelah waktu yang lama, Yun Qianqian menghela nafas pelan dan duduk. Di bawah lutut ayahku, aku dan kakakku hanya ada 2 orang. Posisi kepala keluarga Yun akan jatuh pada salah satu dari kami. Jika ada yang menikah, dia akan kehilangan posisi sebagai kepala keluarga. Itu tidak bisa ditambahkan, tapi bisa digunakan oleh calon suami dan anak. Yun Qianqian menghela nafas dan berkata, aku tidak berpikir untuk memperjuangkan patriark manapun, tetapi ayahku telah menikahkan kakakku dengan tuan muda keluarga Song. Dari sudut pandang siapapun, ini karena ayahku menyerahkan posisi patriark kepadaku. Jadi, kakakmu punya dendam padamu? Tanya Liu Yun. Sulit untuk mengatakan bahwa dia memiliki dendam, tetapi saya tidak memiliki ikatan yang sama seperti sebelumnya. Yun Qianqian berkata, sejak ayahku menjodohkan dia dengan Song Mingsu, kakakku acuh tak acuh padaku. Dia tidak berpikiran buruk, tapi Song Mingsu memiliki kepribadian yang arogan. Bahkan bisa dikatakan sedikit mendominasi, dan terkadang mengejekku. Apa yang bisa saya lakukan untuk wajah saudara perempuan saya? Su Han terdiam, ini adalah urusan keluarga Yun Qianqian, dan dia tidak bisa berkata lebih banyak. Terima kasih hari ini. Yun Qianqian penuh dengan permintaan maaf, dan segera berkata, seseorang akan mengirim batu roh kepada Anda, tapi saya hanya dapat memberikan 400 juta. Su Han sudah menduganya sejak lama, tapi dia tidak menekannya. Sebaliknya, dia bertanya, aku melihat ketika kamu masuk, alismu mengerutkan kening. Apa yang mengganggumu? Jangan sebutkan itu. Yun Qianqian mengusap matanya, selama jangka waktu ini, saya telah mengatur berbagai hal untuk rumah lelang. Dalam 7 hari lagi, rumah lelang akan mengadakan lelang. Ini adalah pertama kalinya saya mengambil alih rumah lelang. Tetapi saya masih belum mencukupi barang yang akan dilelang, karena ada beberapa barang yang hilang di tangan saya, dan diculik oleh perusahaan komersial Longwu. Artinya, barang yang dilelang kali ini tidak cukup? Tanya Su Han. Ya. Yun Qianqian mengangguk, saya tidak bisa mengatakan itu tidak cukup, tepatnya tidak memenuhi syarat. Ada orang yang datang untuk memberikan barang lelang, tapi mereka bermacam-macam. Jika hari biasa, itu tidak masalah, tapi kali ini pertama kalinya saya mengambil alih. Itu juga bertepatan dengan kompetisi besar, aku tidak bisa melelang semuanya. Itu akan membuatku kehilangan wajah di pavilion Wanbao. Itu dia. Su Han tersenyum, ini akan mudah, aku akan mengirimkan barang lelang yang kurang untukmu. Kamu punya. Mata Yun Qianqian berbinar, dan dia teringat pada Ekaristi Kunpeng. Apa maksud Anda ingin melelang Ekaristi Kunpeng? Keterampilan ini memang luar biasa. Dari segi level, saya khawatir setidaknya setingkat Earthming. Tapi itu masih belum cukup. Aku tidak melelang fisik suci Kunpeng, tapi melelang beberapa pil dan rune peralatan, ucap Su Han tersenyum. Pil Fang. Yun Qianqian bertanya dengan cepat, level berapa? Level apa yang kamu inginkan? Tentu saja semakin tinggi semakin baik. Su Han tersenyum, melambaikan telapak tangannya, dan segera mengeluarkan obat yang telah ia siapkan. Total ada 5, setelah Yun Qianqian melihatnya, dia tercengang. Pil kebangkitan, pil penghalang pemecah hati ungu, pil Yin Yang Xuanlong. Yun Qianqian mengangkat kepalanya dengan ganas, pil ini semua akan dilelang.
Benar, jawab Su-han tersenyum sedikit, dan mengeluarkan 5 rune equipment lagi. Jika tidak cukup, ada juga rune equipment ini. Mulut Yun kian-kian tumbuh lebih besar, dan 4 resep pil memiliki tingkat roh suci tingkat tinggi, dan yang terakhir bahkan tingkat bumi tingkat rendah. Dan 5 segel peralatan itu juga 4 kelas roh suci bermutu tinggi dan 1 kelas earthming bermutu rendah. Belum lagi tingkat earthming tingkat rendah, hanya obat tingkat roh suci tingkat tinggi, jika diambil, pasti akan menyebabkan bencana. Pada tingkat pil ini, masing-masing memiliki spiritualitas dan penuh dengan efek yang mengguncang bumi. Segel peralatan sangat berharga, tapi dari penampilan Su-han, matanya tidak berkedip dan sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Terutama dengan 2 pil dan rune peralatan tingkat bumi neter tingkat yang lebih rendah, napas Yun kian-kian menjadi pendek ketika dia melihatnya. Apakah ini benar? Setelah sekian lama, Yun kian-kian mengeluarkan kalimat seperti itu. Su-han tiba-tiba memutar matanya, pil tingkat tinggi ini masih memiliki peralatan. Saya tidak tahu apakah ada orang di pavilion Wanbao Anda dapat memperbaikinya, tetapi itu tergantung pada pilihan Anda. Yun kian-kian terdiam sesaat, dan kedua tangan gioknya dengan kuat menggenggam simbol pil dan peralatan. Selama periode waktu ini, dia mulai menyerahkan berbagai bisnis keluarganya, tetapi dia selalu bersikap hangat, dan bahkan banyak pelanggan direbut oleh 2 perusahaan besar lainnya, mengakibatkan banyak kerugian. Meskipun ayahnya tidak banyak bicara, tetapi menghiburnya, Song Mingsu selalu sinis, dan saudara perempuannya menatapnya, selalu menunjukkan ekspresi bahagia. Bahkan angin dan hujan menyebar keluar, mengatakan bahwa keluarga Yun tidak memiliki ahli waris laki-laki, dan mustahil bagi boneka wanita untuk menghidupi keluarga Yun yang besar ini. Ini membuat Yun kian-kian merasa sangat tidak nyaman. Kali ini pelelangan seharusnya bukan giliran Yun kian-kian yang harus mengurus, tetapi ayahnya memberikannya kepadanya. Yun kian-kian mengerti bahwa ini adalah ujian terbesar yang dia ambil alih bisnis keluarga sampai sekarang. Jika aku dapat membuat prestasi, aku akan dapat melompati gerbang naga, memenangkan kemuliaan untuk ayahku, memenangkan kemuliaan untuk keluarga Yun, dan memenangkan kemuliaan untuk diriku sendiri. Tetapi jika aku tidak dapat melakukannya, posisi patriark masa depan akan hilang dan jatuh ke tangan yang tidak tepat. Gumam Yun kian-kian dalam hati. Setiap jenis lelang ini, akan ada 100 jenis item lelang yang disajikan, tidak lebih, tidak kurang, dan semuanya terseleksi. Kali ini, karena Longwu Commercial merampok beberapa pelanggannya, sejauh ini Yun kian-kian kehilangan 10 barang dari pelanggannya. Dan sekarang, 10 item ini ada di depan matanya, itu tergantung pada pilihannya. Soal level, itu mutlak cukup, dan bisa dibilang finale, tapi Yun kian-kian belum pernah dengar simbol pil dan equipment ini, dan untuk sementara dia agak ragu-ragu, yang tertulis di situ benar atau salah. Jika itu orang lain, Yun kian-kian pasti sudah lama menolaknya, tapi orang yang mengeluarkan benda-benda ini adalah Su-han. Tubuh suci Kunpeng juga diambil oleh Su-han, dan Yun kian-kian mempraktikkannya sendiri, mengetahui bahwa keterampilan ini adalah harta mutlak. Tapi bagaimanapun juga, Su-han hanyalah master sekte dari sekte 6 Liu. Jika keluarga tahu tentang ini, dia pasti tidak akan membiarkan hal ini berlalu. Ini adalah dunia kultivator. Jika Anda berada di alam kedaulatan naga, minum pil tingkat perak dan berpura-pura menjadi tingkat roh suci, beberapa orang mempercayainya. Tetapi jika Anda berada di alam meridian naga, bahkan jika Anda benar-benar mengeluarkan pil tingkat roh suci, banyak orang akan mengira bahwa pil itu palsu. Melihat keheningan Yun kian-kian, Su-han berkata, dalam analisis terakhir, benda-benda ini akan dilelang. Bahkan jika itu benar-benar palsu, keluarga Yunmu tidak akan kehilangan apapun, paling tidak kamu akan kehilangan sedikit reputasi. Tapi jika ini benar, apa hasilnya nanti, kamu secara alami akan mengerti. Nona Yun, apakah Anda perlu ragu-ragu dengan hal-hal yang dibawa master kami?
Ucap Sangguan Mingxin juga berkata. Yun Qianqian masih belum memutuskan. Su Han tersenyum tipis, selain resep pil dan segel simbolis peralatan ini, aku punya satu hal lagi, aku ingin kamu membantu melelangnya. Ada apa? Tanya Yun Qianqian. Su Han melambaikan telapak tangannya, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan semua orang. Itu adalah Tuan Muda Pulau Raksasa, Liu Sui Wuhen. Saat ini, tidak ada jejak air yang mengalir, matanya merah darah, rambutnya tersebar, pakaiannya compang-camping, dia benar-benar tampak seperti seorang pengemis. Ketika dia melihat Su Han, Liu Sui Wuhen terkejut, dan segera berlutut di antara mata semua orang yang terkejut. Paman Su Han, aku salah, aku benar-benar salah, jadi harap berbaik hatilah kepadaku, aku tidak memintamu untuk melepaskanku, tapi jika kamu ingin membunuhku, beri aku waktu yang baik. Mendengar hal tersebut, Su Han pun terpana, Liu Sui Wuhen dalam kesannya tidak seperti itu. Dia benar-benar hidup. Mata Yun Qianqian berkontraksi, semua orang mengira kamu telah membunuh mereka semua sebelumnya, tapi kemudian ada desas-desus bahwa mereka masih hidup. Aku tidak percaya. Aku tidak menyangka mereka benar-benar masih hidup. Setelah mengatakan ini, Yun Qianqian berhenti, dan tiba-tiba menatap Su Han, apakah kamu tidak berencana untuk membiarkanku untuk melelang mereka semua? Itulah maksudku, ucap Su Han tersenyum. Apakah saya memiliki dendam terhadap Anda? Yun Qianqian mengertakkan gigi dan memandang Su Han, jika Pulau Raksasa tahu, Paviliun Wanbao saya melelang tuan muda mereka, jangan katakan lagi, perang pasti akan terjadi. Lupakan, aku akan menjualnya sendiri, ucap Su Han. Kata-kata Su Han jatuh, dan di tengah jeritan Liu Sui Wuhen, dia menyimpannya lagi. Bahkan Yun Qianqian bisa mendengar jeritan itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak tahan. Aku akan melelang ini semua, ucap Yun Qianqian menunjukkan ketegasan. Apa kau tidak takut aku berbohong padamu? Tanya Su Han tersenyum. Takut, tapi ini satu-satunya kesempatanku. Aku percaya padamu, jadi, aku akan bertaruh kali ini, ucap Yun Qianqian dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Su Han mengangguk, aku akan katakan padamu, resep pil dan rune peralatan ini, aku hanya butuh kristal darah, dan itu adalah kristal darah di atas level bayi iblis. Ini baik. Yun Qianqian setuju bahwa dia yang telah berlatih tubuh suci Kunpeng secara alami mengerti mengapa Su Han hanya menginginkan kristal darah. Setelah itu, Su Han tidak ragu-ragu, memegang kantong penyimpanan yang berisi 400 juta batu roh, dan segera memasukkannya ke dalam cincin spesialnya, dan meninggalkan rumah lelang. Ketika dia turun ke bawah, Su Han kebetulan bertemu dengan Yun Chongchong dan Song Mingsu lagi. Yun Chongchong menatapnya dengan dingin, sementara Song Mingsu menunjukkan penghinaan, dan ejekan dan penghinaan di wajahnya sangat kuat. Su Han langsung mengabaikan ini dan tidak melihatnya. Waktu berkedip dengan cepat, dan 7 hari berlalu. Masih tersisa 7 hari lagi, yang merupakan awal dari kompetisi besar, dan hari ini adalah saatnya rumah lelang Paviliun Wanbao mengadakan lelang. Sebelum kompetisi besar, mengadakan lelang semacam ini juga membuat ketegangan orang-orang mengendur. Sejak dini hari, balai lelang sudah ramai dan ramai di sini. Dari kejauhan, mereka semua tampak teratur. 3 juta kursi telah terjual sejak lama. Jika ingin memasuki balai lelang hari ini, mereka harus menunjukkan sertifikat pembelian kursi. Adapun kotak ruangan VIP, kecuali sebagian dijual, sisanya adalah undangan yang dikeluarkan oleh Paviliun Wanbao, dan tidak ada biaya yang dipungut. Ruang kotak seperti itu, bernilai 1 juta batu roh kelas rendah. Meskipun harganya terlalu mahal, ada juga orang kaya. Ini adalah wilayah tengah, tempat kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, dan dalam beberapa hari akan menjadi persaingan besar. Kekuatan seluruh benua Longwu pada dasarnya telah datang. Seiring berjalannya waktu, hari sudah siang dalam sekejap mata. Nangong Yu sudah mengirimkan undangan ke Su Han pagi-pagi sekali,
Tapi semua orang sengaja menunggu sampai tengah hari untuk tiba, tapi bahkan di siang hari, orang-orang di sini masih antri untuk masuk. Pelelangan berlangsung pada malam hari, dan sepanjang hari adalah waktu masuk. Di seluruh sekte Phoenix, semua 1000 orang datang. Seperti yang dikatakan Nangong Yu, dia memesan satu kotak ruangan yang bisa menampung 1000 orang lebih. Nangong Yu tidak membawa banyak murid istana Yi Dao ke sini, hanya kurang dari 100. Di antara ratusan orang, banyak dari mereka adalah murid yang mengikuti kompetisi besar yang diadakan di Gunung Shenyao sebelumnya. Ketika mereka melihat Suhan, mereka dengan cepat menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kepada Suhan. Jelas mereka tidak melupakan bahwa Suhan pernah menyelamatkan mereka. Saudara Zhou Jizu termasuk di antara mereka. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Suhan. Meskipun sepertinya hanya di alam inti naga, basis kultivasi yang sebenarnya menghancurkan bumi, bahkan alam kaisar semu pun bisa dia lawan. Master Su, kakak muda Zhou kami di sini, ucap Nangong Yu. Melihat bahwa dia akhirnya menunggunya, Zhou Jie tersenyum. Suhan mengangguk sedikit, dan Nangong Yu melangkah ke depan. Setelah menunjukkan undangan, orang berikutnya keluar dan membawa semua orang ke dalam rumah lelang. Setelah beberapa putaran, semua orang pergi ke bawah tanah. Ketika mereka melihat situs lelang besar, para murid dari sekte Phoenix menarik napas dalam-dalam. Murid istana Yi Dao, meskipun dia pernah melihatnya sebelumnya, masih terkejut. Saya sekali lagi sangat memahami betapa kayanya Pavilion Wanbao, ucap Liu Yun menghela nafas. Mengikuti arahan dari orang tersebut, semua orang memasuki sebuah kotak ruangan, dan di kotak itu, kata nomor 2 ditulis dengan mengesankan. Ketika mereka melihat kedua karakter ini, murid-murid istana Yi Dao tersenyum, tetapi para murid dari sekte Phoenix sedikit bingung dengan senyuman mereka. Dalam keadaan normal, pasukan yang mengirimkan undangan dari Pavilion Wanbao akan memiliki kotak. Meskipun semua kotak ini sama, dari nomor baris, kita dapat melihat status pasukan utama di mata Pavilion Wanbao. Nangong Yu menjelaskan sambil tersenyum, kotak nomor 1 itu milik Pavilion Wanbao, dan kami adalah kotak nomor 2. Suhan mengangguk, tidak heran murid-murid istana Yi Dao tersenyum jelas. Meskipun itu adalah sekte super 10 teratas di Pavilion Wanbao, istana Yi Dao memiliki status tertinggi. Namun, murid dari sekte Phoenix memiliki pandangan yang lebih tinggi dari istana Yi Dao. Mengenai waktu keberadaannya, istana pedang adalah yang paling sedikit, dan sekarang hanya 30.000 tahun, sedangkan yang lainnya, masing-masing telah ada setidaknya selama 100.000 tahun. Tapi apakah itu dari ekspresi penatua Chen Yu di istana Yuxu, atau dari nomor baris kotak ini, jelas bahwa status istana Yi Dao sangat tinggi. Hal ini juga dibuktikan dari sisi kekuatan istana Yi Dao yang terlihat lebih mengerikan dari sekte super lainnya. Setelah membawa semua orang ke kotak, orang berikutnya pergi. Suhan dan yang lainnya duduk di kursi, mengobrol dengan murid-murid Nangong Yu dan Yi Dao Gong. Tunggu sebentar, lelang ini akan dimulai malam ini, ucap Nangong Yu. Seiring waktu berlalu, berangsur-angsur, 3 juta kursi terisi semua. Pintu kotaknya juga sudah tertutup rapat, ternyata ada puluhan ribu kotak ruangan, semuanya terisi orang. Pada saat tertentu, di antara platform batu pusat dengan 3 juta tempat duduk, cahaya terang tiba-tiba melesat dari atas. Ketika cahaya terang melesat, lingkungan seketika menjadi gelap. Sesekali ada sesosok berdiri di atas anjungan batu, dengan tubuh montok, sosok ramping, selendang rambut panjang, wajah cantik dengan senyum dan rasa percaya diri, dan sentuhan yang dalam di kedalaman matanya. Wanita kedua dari keluarga Yun benar-benar cantik. Nangong Yu berseru, dibandingkan dengan itu, wanita tertua Yun Chongchong jauh lebih buruk. Meskipun tidak apa-apa, tapi riasan tebal tidak menyenangkan. Dan ketika Yun kian-kian muncul di atas platform batu, ada keributan di kursi di bawah. Wanita kedua dari keluarga Yun. Apakah wanita kedua dari keluarga Yun yang memimpin lelang ini?
Dikatakan bahwa patriark dari keluarga Yun bermaksud untuk menyerahkan posisi patriark kepada Yun Qianqian, dan Yun Chongchong telah dijadwalkan akan segera menikah. Sebuah gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Konon karena kejadian ini, Yun Chongchong selalu membenci Yun Qianqian, dan ikatan antara persaudaraannya tidak sebaik dulu. Memang, Paviliun Wanbao, sebagai salah satu dari 3 rumah perdagangan utama, tidak membicarakan latar belakang. Dengan kekayaan ini, saya khawatir Anda dapat membeli setengah dari benua Longwu. Bahkan jika beberapa sekte super bertambah, mungkin tidak memiliki kekayaan sebanyak Paviliun Wanbao. Paviliun Wanbao itu kaya. Pikirkanlah bahwa Yun Chongchong tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun setelah dia menikah. Bagaimana bisa Yun Chongchong senang melihat Yun Qianqian sebagai kepala keluarga dan mewarisi segalanya? Mendengarkan komentar orang-orang ini, alis Su-han berkerut di dalam kotak. Mereka semua tahu bahwa kultivator sedang mengkultivasi dirinya sendiri dan keadaan pikirannya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan mulut jahat mereka. Di dalam kotak di samping Su-han dan yang lainnya, Yun Chongchong, Song Mingsu dan yang lainnya sedang duduk di sini saat ini. Di belakang mereka, tidak lebih dari 1000 orang berdiri, sebagian kecil dari mereka adalah anggota Paviliun Wanbao, dan sisanya berasal dari keluarga Song. Kekuatan keluarga Song juga sangat besar, sejak puluhan ribu tahun, atau bahkan 100.000 tahun yang lalu, sebanding dengan keluarga Ye dan keluarga Ling, dan belum lagi sama dengan sekte super, tetapi tidak jauh berbeda. Hanya dengan memikirkannya, Anda tahu, bagaimana bisa wanita tertua di Paviliun Wanbao menikahi anak laki-laki dari keluarga kecil. Pada saat ini, Yun Chongchong tampak tenang, menatap Yun Qianqian di atas platform batu, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Rencananya, apakah kamu siap? Yun Chongchong tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, dia tidak memiliki perasaan genit ketika dia berada di depan orang lain, tetapi seluruh tubuhnya dingin, seperti ular berbisa. Song Mingsu mengangguk, selama dia berani berpartisipasi dalam kompetisi sekte, dia pasti akan mati. Sayang sekali keindahan seperti itu akan jatuh. Yun Chongchong tiba-tiba menoleh, matanya dingin. Song Mingsu tersenyum canggung, dan segera berkata, tapi sebelum ini, aku tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Aku sudah menyelidiki item dalam lelang ini. Ini adalah lelang skala besar pertama yang dia selenggarakan, dan ini akan menjadi yang terakhir baginya. Sekali, jadi aku harus membuatnya bahagia. Yun Chongchong tidak berbicara, tatapan dingin di matanya menjadi lebih kuat. Di atas platform batu, Yun Qianqian menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya, dan mengamati ruang lelang. Ketika dia melihat Su-han di kotak nomor 2, dia berhenti sebentar, dengan senyum profesional di wajahnya. Lelang ini disiapkan dengan hati-hati oleh saya, dan saya yakin barang yang dilelang tidak akan mengecewakan semua orang. Semua tempat hening, seolah-olah menunggu Yun Qianqian berbicara. Semua orang pasti tidak sabar untuk menunggu. Saya tidak akan menjualnya kepada semua orang, dan barang pertama akan dilelang langsung di bawah. Ketika kata-kata itu Yun Qianqian jatuh, Yun Qianqian melambaikan telapak tangannya, dan hantu segera muncul di sampingnya. Hantu ini adalah sebuah nampan, disembunyikan oleh kain merah. Yun Qianqian meraih kain merah dan menariknya langsung. Binatang yang menghancurkan hati. Yun Qianqian tersenyum dan berkata, binatang ini adalah monster tingkat 6 dengan kekuatan serangan tertinggi. Bahkan jika hanya mengganggu, itu sangat kuat. Jika Anda dapat mengambil benda ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, atau bahkan berpartisipasi dalam tempat suci peri iblis, ini pasti akan meningkatkan kepastian yang besar. Binatang yang menghancurkan hati. Sial. Bahkan Paviliun Wanbao bisa mendapatkan barang sebaik itu. The Destroyer Beast memang monster tier 6, sebanding dengan Dragon Emperor Realm Horror yang luar biasa. Aku tidak tahu orang kuat apa yang menangkap binatang yang menghancurkan hati ini dan membawanya ke pelelangan di sini. Mendengarkan keributan di bawah,
Melihat ketertarikan yang kuat di wajah banyak pembudidaya, Yun kian-kian menghela nafas lega, dan kemudian berkata, binatang yang menghancurkan hati ini, saya akan membuka harga 1 miliar batu roh kelas rendah, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Sekarang, pelelangan dimulai, ucap Yun kian-kian. 1 miliar, 110 juta, 120 juta. Begitu suara Yun kian-kian turun, beberapa orang secara bertahap menaikkan harga. Tapi setelah suara kenaikan harga berlangsung beberapa kali, suara sumbang tiba-tiba terdengar. Binatang penghancur hati ini benar-benar kuat, tapi dia hanya bisa melancarkan satu serangan, yang merupakan penghancuran diri. Apakah pantas harga awal 1 miliar batu roh? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.